Shalom, selamat pagi Sobat BSJD dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karenanya kita beroleh kesempatan untuk tetap dapat menikmati pagi ini dengan sukacita. Firman Tuhan terdapat di dalam Amos pasal 9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15 dengan judul Penglihatan kelima, Tuhan dekat mesbah. Bangsa pilihan ditolak Allah dan janji mengenai keselamatan. Demikian akan saya bacakan. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri tema janji yang manis. Pasal 9 ini merupakan pasal penutup dari kitab Amos yang memuat tentang janji yang manis dan indah, janji mengenai keselamatan. Jika kita perhatikan sejak pasal 1 sampai pasal 8 kitab ini, kita akan tahu bagaimana hukuman yang menimpa bangsa Israel dikarenakan mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala, berlaku tidak adil atau semena-mena terhadap orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin. Sungguh mereka melakukan yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga hukuman pun diberikan bagi mereka. Namun demikian, Tuhan sungguh mengasihi mereka dan setia pada janjinya, yakni memberikan keselamatan. Tuhan memang menghukum, menghajar mereka,
Bahkan dari penglihatan Amos, hukuman yang ditimpakan tidaklah main-main, namun diakhiri dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sesuai dengan janji Tuhan, yakni janji keselamatan. Dan ini dapat kita lihat dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15 bacaan ini. Ada beberapa bagian yang menjadi inti dari penggenapan janji manis Tuhan yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, janji pemulihan secara iman. Pondok Daud yang telah roboh akan didirikan dan akan dipulihkan kembali. Pondok Daud hendak menggambarkan keadaan iman bangsa Israel kepada Tuhan dan bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Sebelumnya, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi kacau karena runtuhnya iman mereka. Namun Tuhan akan memulihkan iman mereka, akan memulihkan kembali hubungan umatnya dengan Dia. Kedua, janji pemulihan secara politik dan ekonomi, di mana mereka akan menguasai daerah-daerah dan segala bangsa yang disebut sebagai milik Tuhan. Dan mereka juga akan membuat kebun-kebun anggur dan menikmati minum anggurnya. Padahal pada pasal sebelumnya, ketika mereka membangun rumah dari batu pahat, mereka tidak dapat mendiaminya, apalagi menguasainya. Dan ketika mereka menanam anggur, mereka pun tidak dapat menikmatinya. Ketiga, perlu kita sadari dan renungkan bersama. Sekalipun Tuhan menghajar umatnya dengan luar biasa, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Janji yang manis, janji yang indah yang memulihkan. Ia pasti akan menggenapi janjinya bagi orang-orang yang mau berpaling melihat Ia, yang mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya indah-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa ketika pagi ini karya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali merasakan kehidupan yang Tuhan perkenan. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang kami dengarkan melalui program BSJD ini. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kami agar dapat melihat dan menantikan penggenapan janji Tuhan yang manis bagi kami sekalian. Pagi ini, kami yakin langkah kami disertai, perjuangan kami diberkati. Bahkan kami juga percaya satu hari ini, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, terutama dalam pelayanan dan perjuangan kami, dalam kerja dan karya hidup kami diberikan kemudahan, kami diberikan kelancaran, keselamatan, dan penyertaan. Demikian juga kami berdoa bagi siapapun yang saat ini berduka, dikuatkan dan dihiburkanlah mereka. Mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang berbeban berat disertai, mereka yang tengah berada dalam perjuangan dan perjalanan hidup yang berat, biarlah kuasa Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi siapapun mereka yang merasakan kesukacitaan dalam pertambahan usia, dalam kesuksesan dan juga keberhasilan. Biarlah terus berkat dan penyertaan Tuhan melingkupi mereka. Dan biarlah mereka selalu rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya dan juga bekerja. Tuhan memberkati kita. Shalom.